Subhanallah, akhirnya sampai juga kita. Makam Nabi Sulaiman alaihissalam. Makam Nabi Sulaiman alaihissalam. Subhanallah, perjalanan yang cukup panjang, berliku. Ini belum selesai. Saya harus menelusuri ke bawah lagi, turun kira-kira ada 1,5 km lah ya. Terus mobil nggak boleh masuk karena jalannya agak curam. Jadi kita harus jalan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Perjuangan biar seluruh pemirsa Indonesia bisa melihat langsung seperti apa makam Nabi Sulaiman. Ramadan Karim, Ramadan penuh dengan kemuliaan tahun ini. Ternyata benar, makam Nabi Sulaiman alaihissalam ini sangat sulit ditemukan. Saya telah melewati padang pasir yang luas berjam-jam, tapi belum ketemu juga makamnya. Setelah berjam-jam berkeliling dan bertanya ke penduduk sekitar, alhamdulillah, akhirnya saya dan kru JKM 3 berhasil menemukan makam Nabi Sulaiman. Dan memang makamnya sangat terpencil dan sangat sepi. Terasa tidak ada kehidupan di sini. Makam ini berada di tengah-tengah gunung tandus dengan udara yang sangat panas tentunya. Wah, untuk sampai ke sini perjuangannya lumayan berat karena memang tempat ini jarang banget disinggahi, bahkan belum pernah disinggahi. Kalau jemaah yang mau umroh terus mampir di Jordan, mereka nggak ada paket ke sini. Nah, makanya tadi guide, supir, semua kru sempat bingung karena kita nyari jalan, tanya sini, tanya situ. Akhirnya setelah 1 jam ketemu. Dan jalannya bukan jalan yang gampang. Wih, berliku-liku coy. Tapi alhamdulillah perjuangan membawa hasil. Sekarang kita ada di satu tempat. Inilah makam Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam belum dipastikan jasadnya ada di sini atau tidak. Ini hanya berbentuk monumental. Dan beliau adalah salah satu nabi yang mengajak Bani Israel untuk percaya kepada Allah. Dalam surah An-Naml ayat 16-17 dikatakan bahwa Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang. Dan itu pelajaran yang kita pelajari dari SD. Kita sudah mengetahui semua, satu-satunya nabi yang paling kaya yang pernah memberikan makan ikan satu pantai sepanjang ribuan kilometer. Nabi Sulaiman alaihissalam. Inilah makam beliau. Allahu Akbar walillahilham. Ternyata pas masuk bangunannya cukup besar, tapi saya juga bingung nih makamnya sebelah mana. Nah, orang sekitar berkeyakinan bahwa makam Nabi Sulaiman sudah rata dengan tanah. Seperti yang pernah kita lihat makam Nabi Daud alaihissalam. Tapi di sini ada sumur. Konon ketika makam Nabi Sulaiman masih berbentuk, itu banyak orang yang ziarah. Nah, sumur ini masih mengeluarkan air. Tapi sekarang udah nggak ada. Kenapa di sini banyak ditutup? Kerajaan sengaja menutup beberapa situs-situs yang terlalu membuat masyarakat jadi terkesan musyrik. Mereka membawa sesajian dan segala macam. Akhirnya bentuknya seperti ini. Sayangnya, aduh, tempatnya jauh dan akhirnya udah nggak ada yang ziarah lagi ke sini. Sekarang kita lihat. Sebenarnya sumurnya itu ditutup kenapa ya? Ini udah mati juga. Udah nggak berfungsi. Kayaknya tutup nih pakai batu. Nah, ada satu hal lagi yang unik. Ternyata bangunan ini bukan masjid. Menghadapnya dia bukan ke arah kiblat. Kalau kiblat kan ke sana. Ini ke arah selatan. Nah, ternyata bangunan ini mengarah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Subhanallah. Berarti memang betul ya, kalau Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama bagi setiap orang muslim, termasuk Nabi Sulaiman.
Masih ada bangunan lagi di luar. Kita coba lihat ya. Nah, di seberang makam Nabi Sulaiman alaihissalam ada bangunan yang gak kalah kuno juga sih. Saya pikir bangunan yang udah gak kepake. Ternyata ini sebuah masjid. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang raja Israel dan anak dari Raja Daud. Namanya disebut 27 kali di dalam Al-Quran. Sejak kecil, ia telah menunjukkan kecerdasan dan ketajaman pikirannya. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 970 sebelum Masehi. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam sangat indah. Dibangun dengan gotong royong manusia, binatang, dan jin. Nabi Sulaiman dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebijaksanaan sejak remaja. Ia juga memiliki berbagai keistimewaan, termasuk mampu berbicara dan memahami bahasa hewan sehingga semua makhluk itu mengikuti kehendaknya. Nah, di seberang makam Nabi Sulaiman alaihissalam ada bangunan yang gak kalah kuno juga sih. Saya pikir bangunan yang udah gak kepake. Ternyata ini sebuah masjid. Beda kan kalau yang tadi itu ngadapnya ke Masjidil Aqsa, yang ini sudah menghadap ke Ka'bah. Nah, kenapa saya tahu ini masjid? Ada doa nih di atasnya, cuma tulisannya udah hilang. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Doa ketika kita mau masuk masjid. Tuh, mungkin karena zaman ya, waktu, jadi usang. Nanti kita lihat deh, kalau ternyata di dalam ada tulisan Allah, Muhammad, yang juga udah nggak kelihatan sama sekali. Terus kurang kerawat gitulah. Karena tempat ini nggak hanya dipakai buat sholat, tapi juga dipakai buat tidur, sama pengembala-pengembala kambing tuh yang mampir di sini. Kalau dilihat-lihat nih, dari arsitektur sama ornamen bangunannya sih, ini mungkin dibangun oleh kerajaan Ottoman. Masa kekuasaan Turki. Sama banget dengan bangunan-bangunan yang dibangun Ottoman di negara lain. Tapi udah gak kerawat. Duh, sayang banget ya. Pertama, tulisan Allah, Muhammad, udah gak ada. Terus banyak coret-coretan. Katanya sih, ini pada iseng nih. Yang gembala kambing tidur di sini, terus pakai arang dia coret-coret. Ya begitulah, namanya juga di tempat yang terpencil, sepi, gak kerawat. Sayang sekali ya, masjid ini sudah tidak terawat lagi. Coretan-coretan memenuhi dindingnya. Bahkan untuk sholat pun tidak terdapat tempat wudhu di sekitarnya. Sangat disayangkan sekali ya. Tapi semoga perjalanan kita ke tempat ini membawa manfaat bagi kita semuanya.